Mertua dan suamiku tertawa puas setelah diam-diam menggadaikan rumahku. Tapi tawa mereka berubah jadi jeritan ngeri saat tahu hal yang sebenarnya. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Menikah itu ibadah, tapi tinggal serumah dengan mertua yang tidak tahu batasan adalah ujian nyali yang sesungguhnya. Namaku Amara, dan aku bukan tipe wanita yang pelit atau perhitungan. Sungguh, aku tidak keberatan membelikan beras, membayar listrik, atau bahkan membelikan daster baru untuk Ibu Ratna, ibu dari suamiku, Bayu. Tapi masalahnya, Ibu Ratna punya hobi aneh yang membuat ubun-ubunku mendidih setiap pagi. Dia punya anggapan bahwa apa yang ada di dalam rumah ini, termasuk barang-barang pribadiku, adalah inventaris umum yang bebas dipakai siapa saja. Pagi itu dimulai dengan jeritan batinku saat melihat meja rias yang berantakan seperti kapal pecah. Botol serum wajah seharga setengah gaji bulananku tergeletak dalam posisi terbuka. Isinya tinggal separuh. Padahal baru kemarin sore aku buka segelnya. Emosiku makin naik saat melihat Ibu Ratna keluar dari kamar mandi dengan wajah berminyak dan senyum tanpa dosa. Dia bilang kulitnya terasa kering. Jadi dia pakai sedikit minyak yang ada di botol kaca di mejaku. Bayangkan, serum pengencang wajah anti penuaan dini yang diformulasikan khusus dengan teknologi canggih. Dia pakai untuk mengolesi tumit kakinya yang pecah-pecah. Rasanya aku ingin menangis sambil kayang saat itu juga. Bayu, suamiku, tentu saja bereaksi seperti standar suami pada umumnya. Cari aman. Saat aku mengadu bahwa ibunya memakai krim wajahku sebagai pelembab kaki, Bayu hanya menghela napas panjang sambil membetulkan dasinya. Dia bilang aku terlalu membesar-besarkan masalah. Katanya, wajar kalau orang tua ingin mencoba barang anak menantunya. Menurut Bayu, itu tandanya kami akrab. Akrab dari mana? Batinku. Kalau akrab itu artinya berbagi sikat gigi mungkin aku masih bisa toleransi. Tapi ini urusannya beda. Bayu tidak mengerti bahwa bagi wanita, menyentuh peralatan tempur kecantikan tanpa izin adalah pernyataan perang. Kejadian tidak berhenti di urusan meja rias saja. Karena lemari pakaianku pun perlahan berubah menjadi tos serba gratis bagi Ibu Ratna. Awalnya hanya kerudung atau selendang, tapi lama-lama merambat ke tas tangan hingga sepatu. Pernah suatu hari aku mencari tas kerja warna hitam yang biasa aku pakai untuk rapat penting. Tas itu hilang dari gantungannya. Saat aku tanya, Ibu Ratna dengan santainya menjawab kalau tas itu dia bawa ke pengajian karena warnanya cocok dengan bajunya. Masalahnya, di dalam tas itu masih ada kartu nama klien dan beberapa dokumen kantor yang belum aku keluarkan. Pulangnya, tas itu kembali dengan bonus remah-remah lemper dan noda minyak goreng di bagian dalamnya. Kelucuan yang menyedihkan ini semakin menjadi-jadi saat ada acara kumpul keluarga besar di rumah Tante Bayu. Aku datang sedikit terlambat karena ada urusan pekerjaan. Begitu masuk ruangan, semua mata tertuju padaku. Lalu beralih ke Ibu Ratna yang duduk di sofa utama Bak Ratu. Aku hampir tersedak ludah sendiri melihat apa yang dia pakai. Ibu Ratna mengenakan blus sutra merah marun favoritku yang baru saja aku beli minggu lalu dan belum sempat aku pakai sama sekali. Kancing bagian dadanya terlihat mau meledak karena ukurannya memang kekecilan untuk badan Ibu Ratna yang subur. Dia terlihat seperti lontong yang dibungkus terlalu ketat. Tapi rasa percaya dirinya luar biasa tinggi. Aku berusaha tersenyum kaku saat saudara-saudara Bayu memuji penampilan ibunya yang katanya terlihat lebih muda. Dalam hati aku menjerit, tentu saja terlihat muda. Itu baju model terbaru untuk wanita usia 30-an, bukan untuk nenek-nenek yang cucunya sudah mau masuk sekolah dasar. Ibu Ratna dengan bangga bilang kalau baju itu hadiah dari aku. Padahal, dia mengambilnya diam-diam dari tumpukan baju hasil binatu yang belum sempat aku masukkan lemari. Aku hanya bisa mengangguk lemah demi menjaga nama baik suami di depan keluarganya. Sambil membayangkan berapa biaya yang harus aku keluarkan untuk membawa baju itu ke binatu lagi,
Atau mungkin membakarnya saja karena sudah melar tak berbentuk. Rumah yang kami tempati ini sebenarnya adalah rumahku. Hasil keringatku bekerja siang malam sebelum menikah dengan Bayu. Sertifikatnya atas namaku. Dan aku yang melunasi cicilannya sendirian. Bayu hanya membawa koper baju saat pindah ke sini. Awalnya aku tidak mempermasalahkan hal itu karena cinta itu buta. Tapi sekarang mataku mulai terbuka lebar. Ibu Ratna bertingkah seolah dialah nyonya besar pemilik rumah, mengatur letak perabotan sesuka hati, bahkan pernah membuang pot bunga kesayanganku karena katanya menghalangi jalan rezeki. Padahal yang menghalangi rezeki itu mungkin kebiasaan boros anaknya sendiri, bukan tanaman lidah mertua di pojok ruangan. Sikap Bayu belakangan ini juga makin aneh dan membuatku curiga. Dia sering pulang larut malam dengan wajah kusut dan bau rokok yang menyengat. Padahal dia bukan perokok berat. Ponselnya selalu diletakkan dalam posisi telungkup. Dan dia menjadi sangat sensitif kalau aku bertanya soal uang belanja. Dulu dia masih rutin memberi jatah bulanan meski tidak besar. Tapi 2 bulan terakhir ini dia beralasan kantornya sedang sulit sehingga gajinya dipotong. Aku percaya saja. Karena aku masih punya penghasilan sendiri yang lebih dari cukup. Tapi kebaikan hatiku sepertinya dimanfaatkan sebagai celah untuk kebodohan yang lebih besar. Suatu malam, aku mencoba bicara serius dengan Bayu soal perilaku ibunya yang makin tidak terkendali. Aku bilang bahwa aku butuh privasi dan aku tidak nyaman barang-barangku diacak-acak setiap hari. Bukannya membela istri, Bayu malah membentakku. Dia bilang aku pelit sama orang tua sendiri dan tidak tahu berbakti. Suara Bayu meninggi. Membuat Ibu Ratna keluar dari kamar dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Drama pun dimulai. Ibu Ratna menangis sesenggukan, bilang kalau dia sadar diri hanya menumpang dan dianggap beban. Dia bahkan mengancam mau pulang kampung jalan kaki malam itu juga. Tentu saja itu cuma gertakan sambal, karena kakinya pasti sakit kalau dipakai jalan jauh. Apalagi kalau tidak diolesi serum wajah mahalku. Malam itu aku tidur memunggungi Bayu dengan hati dongkol setengah mati. Aku sadar, aku tidak bisa terus diam seperti ini. Ini rumahku, ini aturanku, dan ini barang-barangku. Kesabaranku sudah setipis tisu yang dibelah 2. Aku bertekad, besok aku akan mulai mengamankan aset-aset berhargaku, terutama dokumen rumah dan perhiasan. Aku tidak tahu apa rencana mereka selanjutnya. Tapi firasatku mengatakan ada badai besar yang sedang menuju ke arahku. Dan benar saja, ketenangan semu ini hanyalah permulaan dari bencana yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah bermain api denganku. Kehilangan barang di rumah sendiri itu rasanya jauh lebih menjengkelkan daripada kehilangan barang di tempat umum. Kalau hilang di jalan, kita bisa menyalahkan nasib atau pencopet tak dikenal. Tapi kalau hilang di dalam kamar tidur sendiri, pelakunya sudah pasti orang yang kita kenal, orang yang setiap pagi kita sapa, dan orang yang sayangnya tidak bisa kita usir begitu saja. Pagi itu, niatku untuk menertibkan aset pribadi sudah bulat. Aku mulai membuka laci meja rias bagian paling bawah, tempat aku menyimpan kotak perhiasan beludru merah peninggalan nenek. Itu bukan kotak sembarangan. Di dalamnya ada cincin emas tua dengan mata batu delima yang nilainya mungkin tidak seberapa di toko emas modern. Tapi nilai sejarahnya tak terhingga bagiku. Nenek berpesan agar cincin itu dijaga nyawanya. Jangan sampai pindah tangan. Jantungku rasanya berhenti berdetak selama 3 detik saat membuka kotak itu. Kosong. Bantalan busa tempat cincin itu biasanya bertengger kini melompong. Sepi tanpa penghuni. Aku mengaduk-aduk laci dengan panik, berharap cincin itu hanya terselip atau jatuh. Tapi nihil. Yang aku temukan justru bungkus permen bekas dan selembar bon belanjaan minimarket bulan lalu. Keringat dingin mulai mengucur di punggungku. Tidak ada tanda-tanda jendela dicongkel. Pintu kamar juga kuncinya masih utuh. Maling profesional mana yang masuk rumah hanya untuk mengambil satu cincin tua dan meninggalkan laptop serta ponsel yang tergeletak di atas meja? Jawabannya hanya satu. Ini maling amatir yang punya akses kunci duplikat atau masuk saat aku lengah. Aku mencoba mengatur napas, menahan diri agar tidak langsung berteriak histeris. Saat itu rumah sepi. Bayu sudah berangkat kerja,
Sedangkan Ibu Ratna pamit pergi ke pasar tradisional sejak pagi buta. Tumben sekali dia rajin ke pasar. Biasanya dia lebih suka titip belanjaan ke tukang sayur keliling sambil ngerumpi soal aib tetangga. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Sambil menunggu Ibu Ratna pulang, aku duduk di ruang tamu seperti patung penjaga gerbang. Mataku tak lepas menatap pintu depan. Pikiranku melayang kemana-mana. Membayangkan kalau cincin itu sudah dijual untuk modal arisan atau parahnya, ditukar dengan panci set anti lengket. 1 jam kemudian, suara pagar dibuka terdengar. Ibu Ratna masuk dengan wajah cerah ceria, membawa 2 tas belanjaan besar yang terlihat berat. Tapi bukan belanjaan itu yang membuat mataku membelalak sampai hampir keluar. Di jari manis tangan kanannya, benda itu berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Cincin delima milik nenekku melingkar dengan angkuhnya di jari Ibu Ratna yang gemuk. Rupanya cincin itu agak kekecilan, membuat jari mertuaku terlihat seperti sosis bakar yang diikat kawat, bengkak dan merah. Sungguh pemandangan yang membuat emosi naik tapi sekaligus ingin tertawa miris. Aku langsung berdiri dan menghampirinya. Tanpa basa-basi, mataku langsung tertuju ke tangannya. Ibu Ratna yang sadar sedang diperhatikan, refleks menyembunyikan tangannya ke belakang punggung seperti anak kecil ketahuan mencuri kue. Dia tersenyum kikuk, senyum yang mengandung 1001 kebohongan. Saat aku bertanya dengan suara bergetar menahan marah kenapa cincin itu bisa ada di jarinya, jawabannya sungguh di luar nalar manusia normal. Dengan santai dia bilang kalau dia hanya meminjamnya sebentar biar tidak dipandang rendah oleh pedagang daging di pasar. Katanya, kalau pakai perhiasan mentereng, pedagang tidak akan berani mainkan timbangan dan dia bisa dapat potongan harga. Logika macam apa itu? Memakai cincin warisan untuk menawar harga daging sapi? Aku meminta cincin itu dikembalikan saat itu juga. Tapi drama babak kedua dimulai. Ibu Ratna beralasan cincinnya susah dilepas karena jarinya membengkak setelah memegang es batu di tukang ikan. Dia merengek kesakitan saat aku memintanya menarik cincin itu. Dia bilang aku menantu durhaka yang mau mematahkan jari mertua demi harta duniawi. Padahal jelas-jelas dia yang memaksakan cincin ukuran kecil ke jari yang ukurannya 2 nomor lebih besar. Aku tidak peduli. Aku mengambil sabun cair dan air, lalu dengan paksa, tapi tetap hati-hati, membantu melicinkan jarinya. Akhirnya, setelah perjuangan tarik-menarik yang melelahkan dan diiringi jeritan lebay Ibu Ratna, cincin itu lepas. Baunya kini campuran antara sabun, keringat, dan aroma amis ikan laut. Siangnya, aku menelepon Bayu untuk menceritakan kejadian ini. Harapanku, Bayu akan kaget dan menegur ibunya. Tapi harapan tinggal harapan. Respon Bayu di ujung telepon justru terdengar malas. Dia bilang aku terlalu pelit. Menurutnya, kalau Ibu Ratna suka, harusnya aku berikan saja cincin itu sebagai tanda bakti. Toh itu cuma barang tua. Hati ini rasanya seperti disiram air keras. Bayu tidak paham bahwa ini bukan soal harga emasnya, tapi soal etika dan kenangan. Kalimat Bayu itu menyadarkanku satu hal. Aku sendirian di rumah ini. Tidak ada yang melindungi hak-hakku. Bahkan suamiku sendiri lebih memilih memaklumi pencurian terselubung ibunya daripada menjaga perasaan istrinya. Kejadian cincin ini menjadi titik balik bagiku. Aku sadar, menyimpan barang berharga di laci terkunci pun sudah tidak aman selama kuncinya model standar yang mudah dibobol atau diduplikat. Ibu Ratna bukan sekadar mertua yang menyebalkan. Dia adalah ancaman nyata bagi aset-asetku. Hari itu juga, aku memutuskan untuk tidak lagi menyimpan barang berharga di kamar. Aku mulai mencari informasi tentang penyewaan kotak penyimpanan aman di bank. Biarlah aku keluar uang sewa setiap tahun, daripada hartaku digerogoti sedikit demi sedikit oleh tikus berdaster di rumah sendiri. Namun, yang tidak aku sadari saat itu, cincin hanyalah permulaan kecil. Rasa percaya diri Ibu Ratna dan Bayu yang merasa aku tidak akan berani melawan secara frontal membuat mereka semakin berani. Malam harinya, aku melihat mereka berdua berbisik-bisik serius di ruang tengah. Saat aku lewat, mereka langsung diam 1000 bahasa dan pura-pura nonton televisi. Tatapan mata mereka aneh.
penuh rahasia dan rencana licik. Insting wanitaku berteriak kencang. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka incar. Sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar cincin delima nenek. Dan bodohnya aku. Saat itu aku masih berpikir bahwa mereka tidak mungkin senekat itu untuk mengganggu gugat rumah tempat kami bernaung. Ternyata, aku salah besar. Keserakahan bisa membuat orang buta. Bahkan tega membakar lumbung padinya sendiri. Suasana di rumah belakangan ini terasa panas dan pengap. Padahal pendingin ruangan sudah aku pasang di suhu paling rendah. Ini bukan soal cuaca global, tapi soal aura kecemasan yang terpancar kuat dari tubuh suamiku, Bayu. Kalau biasanya dia tidur nyenyak seperti batang kayu yang hanyut di sungai, beberapa malam terakhir dia gelisah luar biasa. Dia sering terbangun, mondar-mandir ke kamar mandi, dan rajin mengecek ponselnya setiap 5 menit sekali. Wajahnya yang dulu cerah, kini layu dan kusam seperti kerupuk yang lupa dimasukkan ke dalam toples, melempem dan tidak menarik sama sekali. Kecurigaanku memuncak saat ada beberapa nomor asing yang menelepon ke ponsel rumah. Setiap kali aku angkat, penelepon itu langsung memutus sambungan. Tapi saat Bayu yang angkat, dia akan berbisik-bisik sambil melipir ke halaman belakang, persis seperti maling jemuran yang takut ketahuan warga. Saat aku tanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu klise, salah sambung, atau penawaran kartu kredit. Padahal, mana ada orang menawarkan kartu kredit dengan nada membentak-bentak sampai terdengar ke ruang tamu? Aku pura-pura percaya saja, sambil diam-diam menajamkan telinga. Rahasia busuk itu akhirnya tercium juga pada suatu sore yang mendung. Aku pulang kantor lebih awal karena kepalaku pening. Niat hati ingin istirahat. Saat membuka pintu depan pelan-pelan, aku mendengar suara isak tangis laki-laki dari ruang tengah. Itu suara Bayu. Aku mengurungkan niat untuk masuk dan memilih mengintip dari balik partisi ruangan. Pemandangan di sana sungguh dramatis. Bayu bersimpuh di kaki ibunya, menangis terseduh-seduh sambil memegang lutut Ibu Ratna. Sementara Ibu Ratna mengelus kepala anaknya dengan wajah panik bercampur geram. Telingaku berdenging mendengar pengakuan Bayu. Ternyata, dia terlilit utang yang jumlahnya fantastis. Ratusan juta rupiah amblas hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebabnya? Kebiasaan barunya bermain di situs taruhan daring. Awalnya dia menang sedikit dan merasa dirinya raja dunia. Lalu dia mulai serakah, memasang taruhan lebih besar dengan uang pinjaman, dan akhirnya kalah telak. Kini, para penagih utang, yang kita kenal sebagai lintah darat, mulai menerornya. Mereka mengancam akan mendatangi kantor Bayu dan membuat malu satu keluarga kalau utang itu tidak dilunasi minggu ini. Pantas saja gaji bulanannya tidak pernah sampai ke tanganku. Ternyata sudah habis untuk menutup lubang yang dia gali sendiri. Reaksi Ibu Ratna sungguh di luar dugaan. Bukannya memarahi anaknya agar sadar diri, dia malah sibuk menyalahkan teman-teman Bayu yang katanya membawa pengaruh buruk. Anakku itu anak baik. Ini pasti gara-gara salah pergaulan, seru Ibu Ratna berapi-api. Lucu sekali. Bayu itu sudah tua, sudah bapak-bapak, bukan anak balita yang bisa disogok permen oleh orang asing. Dia sadar sepenuhnya saat menekan tombol taruhan di layar ponselnya. Tapi ya sudahlah, di mata Ibu Ratna, Bayu tetaplah bayi suci yang tidak pernah salah. Yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun adalah solusi yang keluar dari mulut manis Ibu Ratna selanjutnya. Saat Bayu merengek minta bantuan uang tabungan ibunya, Ibu Ratna langsung menolak mentah-mentah. Jangan uang ibu, itu buat bekal masa tua ibu, buat jaga-jaga kalau sakit, katanya tegas. Pelitnya luar biasa untuk urusan kantong sendiri. Tapi, detik berikutnya dia memberikan ide gila yang membuatku ingin melempar vas bunga ke arah mereka. Gadaikan saja rumah ini, Bey, bisik Ibu Ratna, tapi suaranya cukup jelas terdengar olehku. Sertifikatnya kan ada di brankas Amara. Ambil saja diam-diam. Gadaikan dulu buat tutup utang. Nanti kalau kamu sudah punya uang lagi, kita tebus. Amara tidak perlu tahu, dia kan jarang cek brankas. Bayu sempat ragu.
Dia bilang takut karena rumah ini atas namaku, harta bawaanku sebelum menikah. Tapi Ibu Ratna, dengan bakat manipulasi tingkat dewa, terus mendesak. Halah, suami istri itu satu nyawa satu harta. Apa yang punya istri, ya punya suami juga. Kamu kan kepala keluarga. Kamu punya hak. Daripada kamu dipenjara atau digebuki orang di jalan? Memangnya Amara mau punya suami cacat? Logika macam apa itu? Harta istri dianggap harta bersama. Tapi utang suami disuruh istri yang tanggung? Enak betul hidupnya. Aku meremas tas kerjaku kuat-kuat. Menahan diri agar tidak melabrak mereka saat itu juga. Kalau aku keluar sekarang dan mengamuk, mereka pasti akan menyangkal atau malah balik menyerangku dengan drama air mata. Aku butuh strategi. Aku menghadapi dua orang yang sedang terdesak dan gelap mata. Orang yang kepepet biasanya nekat melakukan apa saja. Aku mundur perlahan, keluar rumah lagi tanpa suara, lalu menutup pintu depan dengan agak keras seolah-olah aku baru saja datang. Di dalam, suasana mendadak hening. Saat aku masuk, Bayu dan Ibu Ratna sudah duduk manis di sofa, pura-pura nonton berita sore. Mata Bayu sembab, tapi dia memaksakan senyum yang terlihat sangat menyedihkan. Ibu Ratna menyapaku dengan ramah yang berlebihan. Mantu kesayangan sudah pulang. Mau dibuatkan teh manis? Tawaran teh manis dari mertua yang baru saja berencana menggadaikan rumahku tanpa izin itu rasanya seperti tawaran racun tikus. Aku tersenyum tipis, bilang kalau aku lelah dan mau langsung tidur. Di dalam kamar, aku menatap brankas kecil di sudut lemari. Kunci brankas itu ada di gantungan kunciku. Tapi aku tahu, brankas model lama begini mudah sekali dibongkar paksa kalau niatnya sudah bulat. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sadar, rumahku sedang diincar oleh penghuninya sendiri. Bayu yang pengecut dan Ibu Ratna yang tamak adalah kombinasi mematikan. Mereka pikir aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Baiklah, kalau mereka mau bermain api dengan sertifikat rumahku, aku akan sediakan bensinnya. Tapi mereka tidak tahu, sertifikat yang mereka incar itu akan menjadi tiket kehancuran mereka sendiri. Aku harus bergerak cepat sebelum tangan-tangan panjang mereka menyentuh map hijau kesayanganku. Permainan baru saja dimulai. Perubahan sikap manusia itu kadang lebih menakutkan daripada film horor. Sejak malam aku mendengar rencana busuk mereka, Bayu dan Ibu Ratna mendadak berubah menjadi manusia paling manis di dunia. Bayu yang biasanya bangun siang dan minta disiapkan kopi, tiba-tiba bangun subuh dan mencoba membuat sarapan. Meskipun hasilnya adalah telur dadar gosong yang rasanya seperti karet ban, aku tetap memakannya sambil menahan mual. Bukan mual karena rasa telurnya, tapi mual melihat senyum palsu yang terpampang di wajahnya. Dia memijat bahuku, bertanya tentang pekerjaanku, dan bersikap seolah-olah kami adalah pengantin baru yang sedang dimabuk asmara. Padahal aku tahu, di balik pijatannya itu, otaknya sedang berhitung kapan waktu yang tepat untuk menjarah hartaku. Ibu Ratna pun setali tiga uang, sama palsunya. Dia yang biasanya hobi menyindir dan buang muka, kini rajin menyapaku dengan sebutan, menantu kesayangan. Dia bahkan berinisiatif menyapu lantai kamar kami dengan alasan ingin membantu. Padahal aku tahu betul, matanya tidak melihat ke debu di lantai, melainkan melirik liar ke arah brankas besi di sudut lemari pakaian. Dia mondar-mandir di sekitar lemari sambil memegang sapu lidi, persis seperti kucing yang sedang mengincar ikan asin di atas meja makan. Saat aku memergokinya sedang meraba-raba pintu brankas, dia kaget setengah mati dan beralasan sedang membersihkan sarang laba-laba. Padahal laba-laba pun malas bersarang di sana karena saking seringnya dibersihkan. Aku tidak tinggal dia menikmati sandiwara murahan ini. Hari itu juga, aku izin keluar kantor sebentar saat jam istirahat. Tujuanku bukan ke kantin, tapi ke bank langgananku. Aku menyewa sebuah kotak penyimpanan aset yang aman, sebuah layanan penitipan barang berharga yang dijaga ketat. Dengan hati lega, aku memindahkan sertifikat asli rumah, BPKB mobil, dan beberapa perhiasan emas murni ke dalam kotak besi bank itu.
Rasanya seperti mengangkat beban 1 ton dari pundakku. Biarlah aku membayar biaya sewa, asalkan aset hasil keringat dan air mataku tidak jatuh ke tangan rentenir demi melunasi utang judi laki-laki tak bertanggung jawab. Namun, sekadar mengamankan barang asli rasanya belum cukup memuaskan dendam di dada. Aku butuh sesuatu untuk memberi mereka pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sepulang dari bank, aku mampir ke sebuah tempat percetakan digital profesional. Aku meminta mereka mencetak salinan sertifikat rumahku dengan kualitas warna terbaik, di atas kertas yang tebal dan bertekstur mirip dokumen asli. Bagi mata orang awam atau mata orang yang sedang panik butuh uang, kertas itu akan terlihat sangat meyakinkan. Apalagi jika dimasukkan ke dalam map plastik hijau yang biasa dipakai untuk dokumen tanah, lengkap dengan tumpukan kertas kosong di belakangnya agar terasa tebal dan berat saat dipegang. Malam harinya, saat rumah sedang sepi karena Bayu dan ibunya pergi ke warung depan, aku melancarkan aksiku. Aku membuka brankas di kamar, mengeluarkan map hijau yang asli, yang isinya sudah aku kosongkan sebelumnya, lalu memasukkan map berisi sertifikat, aspal, alias asli tapi palsu itu ke dalamnya. Aku menatanya sedemikian rupa, persis di posisi semula. Tumpukannya terlihat rapi, map hijaunya terlihat menggiurkan, dan bobotnya pun pas. Sebuah jebakan tikus yang sempurna telah terpasang. Aku tersenyum licik di depan cermin, menyadari bahwa aku punya bakat terpendam menjadi sutradara dalam drama kehidupan ini. Keesokan paginya, aku melempar umpan terakhir untuk memuluskan jalan mereka. Di meja makan, sambil mengunyah roti tawar, aku mengumumkan berita yang sudah pasti mereka tunggu-tunggu. Mas, Bu, besok aku harus dinas keluar kota selama 2 hari. Ada proyek mendadak yang harus diawasi, kataku dengan wajah datar. Reaksi mereka sungguh tak ternilai harganya. Mata Bayu langsung berbinar cerah, dan Ibu Ratna tersedak kopinya saking kaget dan senangnya. Mereka berusaha menahan senyum lebar, tapi gagal total. Wajah mereka menyiratkan kelegaan luar biasa, seolah-olah baru saja menang undian lotre. Wah, mendadak sekali, sayang. Tapi ya sudah, hati-hati ya. Jangan khawatirkan rumah, ada aku dan ibu yang jaga, kata Bayu dengan nada yang dibuat selembut mungkin, padahal kakinya di bawah meja terlihat bergoyang-goyang gelisah karena kegirangan. Ibu Ratna langsung menimpali, menyuruhku untuk fokus kerja dan tidak perlu memikirkan urusan rumah tangga. Dalam hati mereka, ini adalah lampu hijau. Ini adalah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu untuk membobol brankas tanpa gangguan. Mereka tidak sadar, mereka sedang menari di atas lubang buaya yang aku gali sendiri. Malam sebelum keberangkatanku, aku sengaja meletakkan kunci cadangan lemari, bukan kunci brankas, tapi kunci lemari luarnya, di tempat yang sedikit tersembunyi tapi mudah ditemukan, yaitu di laci obat-obatan. Aku tahu kebiasaan Bayu kalau sedang pusing cari obat sakit kepala. Dia pasti akan mengaduk-aduk laci itu. Untuk kunci brankasnya sendiri, aku tahu Bayu pernah mengintipku memasukkan kode kombinasi. Aku sengaja tidak mengubah kodenya. Biarlah mereka merasa pintar karena berhasil mengingat angka-angka itu. Kejahatan itu butuh kepercayaan diri, dan aku sedang memberikan rasa percaya diri itu kepada mereka secara cuma-cuma. Menatap mereka malam itu, ada rasa iba yang melintas sekilas, sangat tipis setipis kulit bawang. Iba karena membayangkan nasib mereka beberapa hari lagi. Tapi rasa iba itu langsung lenyap saat teringat cincin nenekku di jari Ibu Ratna dan rencana mereka menggadaikan atap tempatku bernaung. Tidak, mereka tidak pantas dikasihani. Mereka adalah orang dewasa yang memilih jalan pintas yang merugikan orang lain. Aku masuk ke kamar, mengemasi barang-barangku untuk dinas besok. Tidurku malam itu sangat nyenyak, diiringi mimpi indah tentang keadilan yang akan segera ditegakkan tanpa aku harus kotor tangan. Besok adalah hari besar bagi mereka, dan awal kehancuran yang mereka undang sendiri. Meninggalkan rumah kali ini rasanya sungguh berbeda, seperti meninggalkan panggung sandiwara di mana badut-badutnya sudah siap beraksi. Pagi itu, taksi pesanan saya sudah menunggu di depan pagar.
Bayu mengantar sampai ke pintu mobil dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin, seolah-olah berat melepaskan istrinya pergi bertugas. Padahal, aku bisa melihat sudut bibirnya berkedut menahan senyum kemenangan. Ibu Ratna bahkan lebih bersemangat. Dia melambaikan tangan dengan gaya yang sangat teatrikal, seperti melepas jamaah haji, padahal aku cuma pergi ke kota sebelah selama 2 hari. Begitu mobil bergerak menjauh, aku yakin mereka tidak akan membuang waktu sedetik pun untuk menangis rindu. Pesta perampokan di rumah sendiri akan segera dimulai. Prediksiku tidak meleset sedikit pun, karena begitu roda taksi menghilang di tikungan, Bayu dan Ibu Ratna langsung berubah menjadi tim pemburu harta karun yang kelaparan. Bayu pasti langsung lari ke kamar tidur, mengunci pintu depan, dan memastikan tirai jendela tertutup rapat. Mereka bertingkah seolah sedang melakukan misi rahasia negara. Padahal yang mereka lakukan hanyalah mencuri dari istri dan menantu yang selama ini memberi mereka makan. Lucunya, mereka pasti merasa sangat cerdik dan hebat. Padahal langkah mereka sudah diatur rapi oleh korban, mereka sendiri. Kejahatan itu memang seringkali membuat pelakunya merasa jenius mendadak. Sasaran utama mereka tentu saja brankas besi di sudut lemari pakaianku. Berbekal ingatan Bayu yang samar-samar tentang kode kombinasi angka yang pernah dia intip, mereka mulai mencoba membuka kotak Pandora itu. Jantung mereka pasti berdegup kencang seperti gendang mau pecah. 1 kali coba, gagal. 2 kali coba, gagal lagi. Keringat dingin mulai menetes sebesar biji jagung di dahi Bayu. Ibu Ratna yang tidak sabaran pasti sudah mulai mengomel, menyalahkan Bayu yang dianggapnya bodoh karena tidak bisa mengingat 6 digit angka sederhana. Padahal, aku sengaja tidak mengganti kodenya. Aku hanya ingin memberi sedikit sensasi tegang sebelum mereka masuk ke dalam perangkap. Bunyi klik. Dari brankas itu pastilah menjadi suara paling merdu yang pernah mereka dengar seumur hidup. Pintu besi berat itu terbuka perlahan, menampakkan isinya yang temaram. Mata mereka langsung tertuju pada satu benda. Map plastik tebal berwarna hijau tua. Map itu tergeletak manis di sana, terlihat sangat meyakinkan, sangat resmi, dan sangat mahal. Ibu Ratna pasti langsung menyambar map itu dengan tangannya yang gemetar karena nafsu duniawi. Dia tidak peduli dengan perhiasan imitasi yang sengaja aku sebar di sebelahnya. Fokusnya hanya satu, sertifikat rumah yang nilainya miliaran rupiah. Baginya, map hijau itu adalah kunci kebebasan dari jeratan utang dan tiket menuju hidup mewah tanpa kerja keras. Tanpa membuang waktu untuk memeriksa isinya secara teliti, mereka langsung berpelukan girang seperti baru saja memenangkan Piala Dunia. Mereka tidak sadar bahwa kertas di dalam map itu hanyalah hasil cetakan mesin digital di tukang fotokopi pinggir jalan. Kertasnya memang tebal dan bertekstur, tintanya tajam, stempelnya terlihat asli, tapi tetap saja itu hanya kertas biasa tanpa nyawa hukum. Tapi namanya juga orang yang sedang gelap mata dan dikejar setoran utang. Akal sehat biasanya libur mendadak. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Tulisan, sertifikat hak milik, dan nama Amara yang tertera jelas di sana. Malam itu juga, dengan modal nekat dan kendaraan pinjaman tetangga, mereka meluncur membelah jalanan malam menuju alamat yang diberikan teman judi Bayu. Tujuannya adalah sebuah kantor peminjaman uang swasta, bahasa halusnya lintah darat, yang terkenal cair cepat tanpa banyak tanya. Mereka tahu bank resmi tidak akan mungkin menerima jaminan sertifikat atas nama orang lain tanpa kehadiran pemilik aslinya. Tapi rentenir beda cerita. Bagi lintah darat, yang penting ada jaminan fisik yang terlihat mahal, bunga tinggi, dan surat kuasa di bawah tangan yang bisa mereka palsukan belakangan. Bayu dan Ibu Ratna sedang berjalan sukarela masuk ke kandang singa sambil membawa daging segar. Sesampainya di tempat rentenir yang suasananya remang-remang dan penuh asap rokok itu, Bayu meletakkan map hijau tersebut di atas meja dengan gaya sok jagoan. Si bos rentenir, pria berwajah keras dengan cincin akik besar di jari manisnya, mengambil map itu. Dia membukanya sekilas, meraba kertasnya, melihat cap Garuda emas yang berkilau tertimpa lampu neon. Dia tersenyum miring. Dia tidak curiga karena sertifikat itu terlihat sangat meyakinkan secara fisik,
Dan dia tahu nilai rumah di kawasanku sedang naik gila-gilaan. Keserakahan bertemu dengan keserakahan. Klop sudah. Tanpa proses verifikasi ke Badan Pertanahan yang rumit, kesepakatan jahanam itu pun terjadi. Uang tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah berpindah tangan malam itu juga. Tumpukan uang berwarna merah dan biru itu sukses menyilaukan mata Bayu dan Ibu Ratna. Mereka merasa lega luar biasa. Seolah beban gunung di punggung mereka baru saja diangkat. Utang judi Bayu langsung dilunasi di tempat, karena kebetulan bandar judinya satu jaringan dengan si rentenir, dan sisanya, yang jumlahnya masih cukup banyak, langsung masuk ke tas tangan Ibu Ratna. Mereka keluar dari tempat itu dengan langkah ringan, tertawa-tawa kecil di parkiran. Mereka merasa menang. Mereka merasa berhasil mengelabui amarah si istri lugu dan rentenir si lintah darat sekaligus. Pulang ke rumah, mereka tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Di otak mereka yang pendek, rencananya sederhana. Pakai uang sisa untuk senang-senang. Lalu nanti pelan-pelan kumpulkan uang untuk tebus sertifikat itu sebelum amarah sadar. Rencana yang terdengar indah, tapi sayangnya sangat bodoh. Mereka lupa bahwa bunga rentenir itu berbunga tiap jam, bukan tiap tahun. Dan yang paling fatal, mereka lupa bahwa yang mereka gadaikan adalah kertas sampah. Mereka baru saja menjual angin kepada badai. Sementara itu, di kamar hotelku yang nyaman di luar kota, aku menyeruput teh hangat sambil tersenyum menatap layar ponsel. Tidak, aku tidak memasang kamera pengintai di rumah. Itu terlalu berlebihan. Aku hanya melihat notifikasi dari aplikasi keamanan lingkungan yang memberitahu bahwa pagar rumahku dibuka dan ditutup pada jam-jam yang tidak wajar. Itu sudah cukup menjadi konfirmasi. Ikan sudah memakan umpan, kail sudah menancap di mulut, dan sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik jorannya. Nikmatilah uang itu, wahai suami dan mertuaku, karena itu adalah uang terakhir yang akan kalian pegang sebelum dunia kalian runtuh. Memegang uang hasil kejahatan itu rasanya mungkin seperti memegang bara api yang dilapisi madu. Manis di awal, tapi siap membakar tangan kapan saja. Bagi Bayu dan Ibu Ratna, uang ratusan juta rupiah yang mereka dapatkan dari menggadaikan sertifikat palsu itu bukanlah bara api, melainkan air hujan di tengah kemarau panjang. Pagi itu, wajah mereka bersinar terang benderang, jauh lebih cerah daripada lampu jalan yang baru diganti bohlamnya. Tidak ada lagi wajah kusam kurang tidur atau mata bengkak karena menangisi nasib. Yang ada hanya senyum lebar yang nyaris menyentuh telinga, seolah-olah mereka baru saja diangkat menjadi duta kebahagiaan dunia. Setelah melunasi utang judi Bayu yang jumlahnya mencekik leher itu, ternyata sisa uang di tangan mereka masih cukup tebal. Bukannya disimpan untuk menebus sertifikat itu nanti atau ditabung untuk keperluan darurat, mereka justru terserang penyakit, orang kaya baru. Penyakit ini gejalanya khas. Tangan gatal kalau melihat barang bagus dan mendadak lupa daratan. Ibu Ratna adalah pasien paling parah. Pagi-pagi sekali, dia sudah berdandan menor dengan bedak setebal tembok beton. Lalu memanggil becak langganan untuk pergi ke toko emas di pusat pasar. Siangnya, Ibu Ratna pulang dengan penampilan yang membuat mata siapapun sakit melihatnya. Lehernya kini dilingkari kalung emas yang rantainya seukuran rantai kapal, lengkap dengan liontin besar yang menjuntai. Di pergelangan tangannya berjejer gelang keroncong yang berbunyi cering-cering setiap kali dia menggerakkan tangan, persis seperti rombongan penari topeng monyet. Dia berjalan melenggak-lenggok masuk ke rumah, memamerkan perhiasan barunya kepada tetangga yang kebetulan sedang menyapu halaman. "Biasa, Bu, rezeki anak soleh," katanya lantang saat ditanya tetangga dari mana uangnya. Aku yakin tetangga itu hanya tersenyum kecut sambil membatin. Rezeki anak soleh atau rezeki hasil menjual harga diri. Bayu pun tidak mau kalah dalam urusan menghamburkan uang panas ini. Dia yang biasanya mengeluh motornya butut dan sering mogok, tiba-tiba pulang membawa motor sport bekas tapi terlihat mentereng dengan knalpot bising. Suara knalpotnya yang memekakan telinga seolah menjadi pengumuman bagi seluruh warga komplek bahwa Bayu sudah kembali berjaya. Dia memarkir motor itu di teras dengan penuh kebanggaan, mengelap bodinya sampai mengkilap,
seolah lupa bahwa motor itu dibeli dengan menggadaikan rumah istrinya sendiri. Logika Bayu mungkin sudah konslet. Dia pikir dengan melunasi utang judi, masalah selesai. Dia tidak sadar. Dia baru saja menggali lubang kubur yang jauh lebih dalam dan lebar. Sore harinya, rumahku yang malang itu berubah menjadi tempat pesta kecil-kecilan. Ibu Ratna memesan tumpeng nasi kuning dan memanggil beberapa teman arisannya. Alasannya syukuran karena Bayu dapat bonus besar dari kantor. Bohongnya sungguh lancar dan tanpa kedip. Aku bisa membayangkan mereka duduk di ruang tamuku, makan di atas piringku, tertawa terbahak-bahak sambil membicarakan betapa hebatnya anak Ibu Ratna. Mereka merasa di atas angin. Mereka merasa pintar karena berhasil meminjam asetku tanpa ketahuan. Dalam pikiran sempit mereka, sertifikat itu hanyalah kertas mati yang tersimpan di lemari gelap. Jadi tidak ada salahnya disekolahkan sebentar biar jadi uang. Tenang saja, Bu. Bulan depan kalau proyek lancar, kita tebus lagi sertifikatnya. Amara tidak bakal tahu. Dia kan sibuk kerja terus, mana sempat periksa brankas. Ucap Bayu dengan nada meremehkan, sambil menyuap potongan ayam goreng. Kalimat itu diucapkan dengan rasa percaya diri yang meluap-luap. Mereka benar-benar menganggapku sebagai sapi perah yang buta dan tuli. Mereka tidak tahu bahwa proyek yang dimaksud Bayu kemungkinan besar hanyalah angan-angan kosong atau judi babak baru. Penjudi itu susah sembuh. Sekali pegang uang, pasti gatal ingin melipat gandakannya di meja taruhan lagi. Yang paling menyedihkan dari semua ini adalah bagaimana uang panas itu mengubah tabiat mereka menjadi sombong luar biasa. Ibu Ratna mulai berani memarahi tukang sayur keliling hanya karena sayurnya dianggap kurang segar. Padahal dulu dia sering utang di sana. Dia juga mulai menyindir tetangga sebelah yang rumahnya belum direnovasi. Seolah-olah dia sendiri adalah tuan tanah yang sukses. Uang haram memang punya kekuatan magis untuk mengangkat dagu seseorang setinggi langit, tapi sekaligus mematikan hati nuraninya. Mereka lupa bahwa kemewahan yang mereka pamerkan itu pondasinya rapuh, dibangun di atas penipuan dan kebohongan. Di sela-sela pesta pora mereka, aku, yang masih berada di luar kota, mendapat laporan pandangan mata dari Bu Tejo, tetangga depan rumah yang memang hobi memantau situasi lingkungan. Lewat pesan singkat, Bu Tejo bercerita betapa hebohnya rumahku hari ini. Mbak Amara, ibu mertuanya habis dapat lotre ya? Kok borong emas banyak banget? Mas Bayu juga beli motor baru tuh. Tulis Bu Tejo. Membaca pesan itu, aku hanya bisa tersenyum getir sambil membalas singkat. Iya Bu, doakan saja biar berkah. Berkah dari mana? Yang ada malah musibah yang sedang mengantre di tikungan. Malam itu, Bayu dan Ibu Ratna tidur dikelilingi barang-barang baru mereka. Ibu Ratna bahkan tidur sambil tetap memakai kalung emasnya. Takut hilang katanya. Mereka merasa dunia sedang berpihak pada mereka. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa takut dosa. Uang tunai di dompet membuat mereka merasa tak tersentuh. Mereka pikir rentenir itu bodoh. Mereka pikir aku bodoh. Mereka menikmati kenyamanan semu di atas kasur empuku, di bawah atap rumahku, dibiayai oleh sertifikat palsuku. Biarlah mereka menikmati panggung sandiwara ini sebentar lagi. Biarlah mereka merasa menjadi raja dan ratu semalam. Karena hukum alam itu adil, semakin tinggi kau terbang dengan sayap palsu, semakin sakit rasanya saat jatuh terhempas ke tanah. Dan jatuhnya mereka bukan di tanah empuk, tapi di atas tumpukan fakta menyakitkan yang akan menghancurkan tulang belulang kesombongan mereka. Waktu terus berjalan. Detak jam dinding di ruang tamu seolah menjadi hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi keluarga suamiku. Nikmatilah selagi bisa, wahai benalu, karena tiket pertunjukannya sudah hampir habis masa berlakunya. Pulang ke rumah setelah perjalanan dinas seharusnya menjadi momen yang melegakan. Saat tubuh yang lelah bertemu dengan kasur empuk dan aroma masakan rumah. Namun, kepulanganku kali ini rasanya seperti seorang jenderal perang yang kembali ke markas, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk memeriksa apakah musuh sudah masuk ke dalam perangkap yang dipasang. Taksi yang membawaku berhenti tepat di depan pagar rumah sore itu. Matahari sudah mulai condong ke barat,
memberikan cahaya jingga yang dramatis pada bangunan rumah hasil keringatku ini. Hal pertama yang menyambut penglihatanku bukanlah senyum suami atau lambaian tangan mertua, melainkan sebuah benda asing yang terparkir angkuh di teras. Sebuah sepeda motor besar, jenis motor balap dengan bodi mengkilap berwarna merah menyala. Knalpotnya yang besar terlihat seperti meriam siap tembak. Aku tersenyum miring. Jadi ini wujud dari sertifikat rumah yang sudah berubah bentuk. Cepat sekali proses transformasinya. Langkah kakiku memasuki halaman terasa ringan, sangat ringan, berbanding terbalik dengan hatiku yang membatu. Pintu depan tidak terkunci. Sebuah kelalaian khas penghuni rumah ini yang selalu merasa aman karena tidak punya rasa bersalah. Begitu aku membuka pintu dan mengucapkan salam, suasana di dalam rumah mendadak hening seketika. Seperti kelas yang gurunya tiba-tiba masuk saat muridnya sedang ramai melempar kertas. Bayu dan Ibu Ratna sedang duduk santai di ruang tengah. Televisi menyala menayangkan acara gosip artis. Dan di meja terhampar aneka jajanan pasar yang jumlahnya cukup untuk memberi makan satu kelurahan. Mereka tampak kaget. Lalu sepersekian detik kemudian, wajah mereka berubah drastis menjadi topeng keramahan yang paling palsu yang pernah aku lihat. Ya ampun. Sayang, kok sudah pulang? Katanya sampai malam. Bayu langsung melompat dari sofa, menyambutku dengan pelukan yang terasa kaku. Aroma parfum barunya menyengat hidung. Parfum mahal yang pasti dibeli dengan uang panas itu. Dia berusaha terlihat antusias, tapi matanya bergerak liar, melirik ke arah kamar tidur kami, seolah memastikan tidak ada jejak kejahatan yang tertinggal di sana. Ibu Ratna pun tidak kalah heboh. Dia berdiri dengan gaya yang agak berat. Mungkin karena beban dosa atau beban perhiasan yang menempel di tubuhnya. Demi Tuhan, leher mertuaku itu kini terlihat seperti etalase toko emas berjalan. Kalung rantai besar melingkar bertumpuk dua, gelang keroncong memenuhi separuh lengan bawahnya, dan cincin besar bermata batu akik merah menghiasi jarinya. Dia terlihat seperti pohon Natal yang salah kostum di bulan puasa. Amara, menantuku yang cantik. Duh, ibu kangen sekali. Sini duduk dulu, ibu kupaskan mangga ya. Seru Ibu Ratna dengan nada yang dibuat-buat semanis madu. Biasanya, boro-boro mengupas mangga, mengambilkan air putih sendiri saja dia malas kalau ada aku. Perubahan sikap ini sungguh menggelikan sekaligus menjijikan. Aku membiarkan mereka bersandiwara. Aku membalas pelukan Bayu dengan tepukan ringan di punggung, lalu tersenyum manis kepada Ibu Ratna. Terima kasih, Bu. Aku mau mandi dulu sebentar, gerah sekali di jalan. Jawabku dengan suara tenang, sangat tenang sampai aku sendiri kagum pada bakat aktingku. Masuk ke dalam kamar tidur. Jantungku berdesir pelan. Kamar ini terlihat rapi, terlalu rapi malah. Sprei kencang tanpa kerutan, dan posisi bantal tersusun simetris. Ini tanda-tanda ada upaya pembersihan jejak. Aku meletakkan tas kerjaku di meja, lalu mengunci pintu kamar dari dalam. Ini adalah saat penentuan. Aku berjalan menuju lemari pakaian, tempat di mana brankas besi itu bersemayam. Dengan tangan yang sengaja aku buat santai, aku memutar kombinasi angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Mataku langsung menyapu bagian dalam kotak besi itu. Kosong. Map hijau tebal yang berisi sertifikat. Itu sudah lenyap tak berbekas. Hanya tersisa debu tipis dan beberapa dokumen tidak penting lainnya. Tawaku hampir meledak saat itu juga. Tapi aku menahannya sekuat tenaga hingga hanya menjadi senyuman tipis yang dingin. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka benar-benar mengambil umpan itu bulat-bulat, tanpa dikunyah, langsung ditelan. Bayangkan betapa naifnya mereka, berpikir bahwa menukar atap tempat berteduh dengan segepok uang adalah ide brilian. Aku menutup kembali brankas itu pelan-pelan. Tidak perlu ada teriakan, tidak perlu ada drama menangis histeris. Marah dengan suara keras itu hanya untuk orang yang tidak punya rencana. Aku punya rencana. Dan rencanaku jauh lebih menyakitkan daripada sekadar teriakan. Aku akan membiarkan mereka terbang tinggi dalam kebahagiaan semu ini selama mungkin,
Sebelum aku gunting tali layang-layangnya. Keluar dari kamar setelah mandi, aku memutuskan untuk memasak makan malam spesial. Bayu dan Ibu Ratna tampak bingung melihatku sibuk di dapur. Biasanya, kalau pulang dinas, aku pasti langsung tidur karena lelah. Tapi kali ini, aku mengeluarkan bahan-bahan terbaik dari kulkas. Daging sapi khas dalam, udang galah, dan sayuran segar. Aku memasak rendang kilat dan udang goreng mentega kesukaan Bayu. Bau harum masakan segera memenuhi seluruh ruangan, membuat suasana rumah terasa hangat dan harmonis. Sebuah ironi yang sempurna. Di balik aroma bawang dan bumbu rempah ini, ada bau busuk pengkhianatan yang menyengat. Kamu tidak capek, Ra? Biar beli makan di luar saja. Kita kan lagi ada, maksudnya biar praktis. Kata Bayu gelagapan. Hampir saja keceplosan bilang, kita lagi ada uang. Dia berdiri di pintu dapur, memandangiku dengan tatapan curiga bercampur kagum. Mungkin dalam hati kecilnya dia merasa bersalah. Atau mungkin dia cuma takut aku menemukan sesuatu yang hilang. Tidak apa-apa, Mas. Aku senang kok. Proyek di luar kota sukses besar. Jadi aku ingin merayakannya sama orang-orang tersayang. Jawabku sambil mengaduk kuah rendang. Kata, orang-orang tersayang. Aku ucapkan dengan penekanan lembut yang penuh arti ganda. Mereka memang tersayang. Saking sayangnya sampai aku ingin memberi mereka pelajaran hidup yang paling berharga. Makan malam itu berlangsung dengan suasana yang aneh tapi meriah. Ibu Ratna makan dengan lahap, sesekali menyeka mulutnya dengan tisu, membuat gelang-gelang emasnya beradu dengan piring dan menimbulkan bunyi cering-cering yang riuh. Dia bercerita panjang lebar tentang arisan, tentang tetangga yang iri melihat kalung barunya, dan tentang betapa bangganya dia punya anak dan menantu sukses. Aku mendengarkan dengan setia, mengangguk di saat yang tepat, dan menuangkan air ke gelasnya setiap kali kosong. Aku melayani mereka bak raja dan ratu. Biarlah mereka kenyang. Biarlah perut mereka penuh dengan makanan enak malam ini, karena 3 hari lagi, mungkin selera makan mereka akan hilang selamanya. Ngomong-ngomong, motor di depan itu baru ya, Mas? Bagus banget, gagah. Tanyaku santai di sela-sela suapan nasi. Bayu tersedak sedikit, lalu buru-buru minum. Iya Ra. Itu, temanku butuh uang cepat. Jadi dia jual murah ke aku. Aku pikir lumayan buat investasi. Nanti dijual lagi juga untung. Jawabnya dengan lancar. Pembohong ulung memang selalu punya jawaban siap saji. Oh, begitu. Baguslah kalau Mas Bayu pintar investasi. Aku dukung 100%. Kataku sambil tersenyum lebar. Dukungan yang tulus menuju jurang kehancuran. Ibu Ratna menimpali dengan semangat. Iya dong, Bayu itu kan pintar, turunan ibunya. Kita harus pintar putar uang. Amara. Jangan cuma disimpan di bawah bantal. Nasihat bijak dari seorang wanita yang baru saja menggadaikan sertifikat palsu ke rentenir. Aku hanya bisa menahan tawa dalam hati sampai perutku terasa kram. Malam semakin larut, dan drama keluarga bahagia ini pun mencapai babak istirahat. Bayu dan Ibu Ratna masuk ke kamar masing-masing dengan perut kenyang dan hati senang. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang temaram, ditemani sisa piring kotor. Aku memandang sekeliling rumah ini. Dinding yang aku cat sendiri, tirai yang aku jahit sendiri, dan setiap sudut yang menyimpan kenangan perjuanganku. Mereka pikir mereka bisa merampas ini dariku? Tidak semudah itu. 3 hari. Aku memberi waktu 3 hari dari tanggal mereka menggadaikan barang itu. Biasanya, rentenir sekelas yang mereka datangi akan melakukan verifikasi ulang atau pengecekan fisik lokasi jika jaminannya bernilai besar, meskipun uang sudah cair. Atau mungkin, mereka akan menyadari keanehan pada kertas sertifikat itu saat mencoba memindainya ke dalam sistem administrasi mereka. Kertas yang aku cetak memang mirip asli, tapi tetap saja kertas biasa. Begitu terkena cairan kimia pengetes keaslian atau dilihat di bawah sinar ultraviolet, kebohongannya akan terungkap telanjang. Saat itu terjadi, bom waktu akan meledak. Dan aku
Aku akan duduk di barisan paling depan, menonton pertunjukan kembang api dari kehancuran keserakahan mereka. Aku mematikan lampu ruang tengah, membiarkan kegelapan menyelimuti rumah. Tidurlah yang nyenyak, suamiku, mertuaku. Nikmatilah mimpi indah kalian malam ini, karena mimpi buruk yang nyata sedang berjalan menuju pintu depan rumah kita. Ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai menghantam dan memporak-porandakan segalanya. Dan yang paling memuaskan adalah, aku tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menghukum kalian. Kalianlah yang menghukum diri kalian sendiri. 3 hari adalah waktu yang cukup lama bagi bunga mawar untuk layu di dalam vas. Tapi ternyata waktu yang sangat singkat bagi sebuah kebohongan untuk terbongkar. Pagi itu di hari ketiga, suasana di rumahku terasa begitu damai, sebuah kedamaian yang menipu. Matahari bersinar terik, burung gereja berkicau riuh di kabel listrik depan rumah, dan aroma nasi goreng ikan asin buatan Ibu Ratna menguar dari dapur. Ya, sejak punya uang banyak hasil menggadaikan sertifikat palsu itu, Ibu Ratna jadi rajin masak. Mungkin dia berpikir dengan perut kenyang. Aku tidak akan banyak bertanya soal kemana perginya sertifikat rumah. Dia tidak tahu. Aku justru sedang menikmati pertunjukan terakhir sebelum panggungnya runtuh. Kami bertiga duduk mengelilingi meja makan. Bayu tampak segar bugar, mengenakan kaos baru yang harganya mungkin setara jatah belanja dapur seminggu. Dia bersiul-siul kecil sambil menyendok nasi, sesekali melirik jam tangan barunya yang berkilau. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk dengan dagu terangkat tinggi. Lehernya masih setia dililit kalung emas tebal yang menurutku lebih cocok dipakai untuk mengikat pagar daripada dipakai manusia. Setiap kali dia mengunyah kerupuk, bunyi kriuk beradu dengan bunyi gemerincing gelangnya, menciptakan orkestra kesombongan yang memekakan telinga. Nanti siang ibu mau ke salonnya. Amara, mau luluran biar kulitnya halus kayak kamu, ujar Ibu Ratna dengan nada manja yang dibuat-buat. Bayu yang bayar. Tenang saja. Suamimu kan sekarang lagi banyak rezeki. Aku tersenyum tipis sambil mengoleskan selai di roti tawarku. Boleh banget, Bu. Nikmati saja selagi bisa. Jawabku lembut. Kalimat, selagi bisa, itu meluncur begitu saja. Syarat makna. Tapi tentu saja tidak tertangkap oleh radar mereka yang sedang tumpul karena euforia. Bayu hanya tertawa bangga. Merasa dirinya lelaki paling sukses di dunia karena bisa memanjakan ibunya dengan uang hasil menipu istri. Sungguh potret keluarga yang harmonis di atas retakan tanah yang siap amblas. Namun, belum sempat suapan ketiga masuk ke mulut Bayu, sebuah suara keras menghantam kedamaian pagi itu. Bukan suara petir, melainkan suara debuman pintu pagar besi yang didorong paksa hingga menabrak tembok pembatas. Brak! Bunyinya sangat nyaring, membuat Ibu Ratna melompat kaget di kursinya hingga kerupuk di tangannya terlempar ke lantai. Bayu tersedak nasi gorengnya. Wajahnya memerah menahan batuk. Kami semua menoleh ke arah pintu depan dengan tatapan waspada. Siapa itu? Kok tamu tidak tahu sopan santun? Main dorong pagar orang. Gerutu Ibu Ratna sambil membetulkan letak sanggulnya yang miring. Dia belum sadar bahaya apa yang sedang mendekat. Bayu berdiri dengan ragu-ragu, mengelap mulutnya dengan tisu. Biar aku cek, mungkin kurir paket salah alamat, katanya, berusaha terdengar tenang meski aku bisa melihat kakinya sedikit gemetar. Belum sempat Bayu mencapai gagang pintu. Pintu utama rumah kami digedor dengan brutal. Bukan ketukan tamu, tapi gedoran orang yang datang untuk menagih nyawa. Duk, duk, duk. Getarannya terasa sampai ke ruang makan. Bayu, keluar kau. Jangan sembunyi. Teriakan berat dan serak dari luar sana membuat darah di wajah Bayu surut seketika. Itu bukan suara kurir paket. Itu suara malaikat pencabut nyawa dalam wujud penagih utang yang murka. Aku tetap duduk tenang di kursiku, menyesap teh hangatku perlahan. Mas, kok diam saja? Bukakan pintunya. Kasihan tamunya menunggu, kataku datar. Bayu menatapku dengan mata nanar, bingung dan ketakutan. Perlahan, dia memutar kunci pintu. Begitu pintu terbuka,
3 orang pria berbadan tegap dan berwajah garang langsung menyeruak masuk tanpa permisi. Mereka mengenakan jaket kulit hitam yang ketat, memperlihatkan otot-otot yang siap meremukan tulang. Aroma rokok dan keringat menyengat langsung memenuhi ruang tamu kami yang wangi. Pria yang paling depan, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, memiliki bekas luka di pipi kiri dan tatapan mata yang bisa membekukan air mendidih. Dia tidak tersenyum. Tangannya menggenggam sebuah map hijau yang sangat aku kenali. "Mana ibumu?" tanya pria itu kasar, tanpa basa-basi. Bayu mundur teratur. Nyaris tersandung kakinya sendiri. Ibu Ratna yang mendengar keributan itu mengintip dari balik tirai ruang tengah. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya yang tadi merah merona karena bedak mahal, kini berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok rumah. Dia mengenali mereka. Itu adalah orang-orang suruhan rentenir tempat mereka menggadaikan sertifikat 3 hari lalu. Bang, ada apa ya, Bang? Kok rame-rame begini? Kan belum jatuh tempo. Bunganya juga baru jalan 3 hari. Cicit Bayu dengan suara yang hampir hilang. Keberaniannya yang tadi pagi meluap-luap saat pamer jam tangan, kini lenyap tak berbekas. Dia menciut seperti kerupuk kena air. Pria pemimpin itu tidak menjawab. Dia melangkah maju, mendekati meja makan, lalu dengan gerakan penuh amarah, dia membanting map hijau itu ke atas meja. Plak! Suaranya menggema, membuat gelas-gelas di atas meja berdenting ngeri. Map itu terbuka, memperlihatkan lembaran kertas tebal yang ada di dalamnya. "Kau tanya ada apa? Kau pikir kami ini bodoh, hah?" bentak pria itu. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Kau kasih kami sampah. Kau gadaikan kertas mainan untuk bawa lari uang ratusan juta kami." Bayu dan Ibu Ratna saling berpandangan dengan horor. Mulut mereka terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Mereka bingung. Di mata mereka, itu adalah sertifikat asli yang mereka ambil dari brankas besiku. Bagaimana bisa disebut sampah? Itu asli. Bang, sumpah mati itu asli. Saya ambil sendiri dari lemari istri saya. Ibu Ratna akhirnya bersuara, membela diri dengan panik. Dia keluar dari persembunyiannya. Tangannya gemetar hebat membuat gelang-gelangnya berbunyi cering-cering yang kini terdengar menyedihkan. Bukan lagi pameran kekayaan. Si penagih utang tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Dia mengambil selembar kertas dari dalam map itu, lalu meremasnya di depan muka Ibu Ratna. "Asli matamu. Orang bagian pemeriksaan kami baru sadar tadi pagi saat mau memasukkan data. Ini kertas hasil cetakan komputer biasa. Tidak ada nomor seri yang terdaftar. Tintanya luntur kalau kena cairan uji, dan stempelnya cuma tempelan. Kalian mau menipu lintah darat? Hah? Kalian bosan hidup?" Dunia seakan runtuh menimpa kepala Bayu dan Ibu Ratna saat itu juga. Lutut Bayu lemas. Dia merosot duduk di lantai. Matanya terbelalak menatap kertas yang diremas itu. Otaknya berusaha mencerna kenyataan pahit. Sertifikat yang mereka curi, yang mereka agung-agungkan sebagai penyelamat utang, ternyata palsu? Berarti selama ini mereka tertipu? Siapa yang menipu? Perlahan, tatapan Bayu beralih padaku. Aku masih duduk tenang di ujung meja. Seolah-olah keributan ini hanyalah adegan sinetron di televisi. Aku tidak terkejut. Aku tidak histeris. Aku hanya menatapnya balik dengan sorot mata dingin, tanpa ekspresi. Saat itulah, sebuah kesadaran menghantam ulu hati Bayu. Dia sadar bahwa ini bukan kebetulan. Dia sadar bahwa istrinya yang selama ini diam dan menurut, ternyata sudah tahu segalanya sejak awal. Amara? Panggil Bayu lirih. Suaranya penuh keputusasaan. Aku meletakkan cangkir tehku ke tatakannya dengan bunyi tak yang pelan namun tegas. "Kenapa, Mas? Ada masalah dengan investasi barumu?" Tanyaku dengan nada polos yang menusuk. Ibu Ratna yang menyadari situasi makin runyam, mulai menangis meraung-raung. Dia mencoba memegang tangan si penagih utang. "Ampun, Bang. Kami tidak tahu. Kami pikir itu asli."
Kami juga korban. Jangan apa-apakan kami, Bang. Kami orang baik-baik. Si penagih utang menepis tangan Ibu Ratna dengan jijik. Jangan banyak drama. Saya tidak peduli kalian tahu atau tidak. Yang saya tahu, uang kami sudah keluar, dan jaminannya bodong. Sekarang pilihannya cuma dua. Bayar lunas uang kami sekarang juga beserta denda penghinaan karena sudah mencoba menipu kami. Atau kalian berdua ikut kami ke kantor polisi sekarang juga atas tuduhan penipuan berencana. Ancaman itu nyata. Penjara atau uang. Masalahnya, uang ratusan juta itu sudah berkurang banyak. Sebagian sudah dipakai bayar utang judi lama. Sebagian lagi sudah berubah menjadi motor, kalung emas, dan traktiran makan-makan. Sisa uang tunai di tangan mereka mungkin tidak sampai separuh dari yang diminta. Wajah mereka yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu saking takutnya. Bayangan jeruji besi menari-nari di pelupuk mata mereka. Mas, bayar, Mas, kembalikan uangnya. Jerit Ibu Ratna histeris sambil mengguncang bahu Bayu. Jual motornya. Jual semuanya. Bayu tampak linglung. Tidak cukup. Bu, uangnya sudah habis banyak. Jawabnya gemetar. Pria-pria berjaket kulit itu mulai tidak sabar. Salah satu anak buahnya maju, mencengkeram kerah baju baru Bayu dan mengangkatnya seolah Bayu seringan kapas. Bayu meronta-ronta seperti ayam mau dipotong. Tunggu, tunggu. Istri saya orang kaya. Dia pasti mau bayar. Dia punya uang. Teriak Bayu sambil menunjuk ke arahku. Semua mata kini tertuju padaku. Si pemimpin penagih menatapku tajam, menilai apakah aku akan menjadi pahlawan kesiangan bagi dua pecundang ini. Bayu dan Ibu Ratna menatapku dengan penuh harap, tatapan memelas yang menjijikan. Mereka berharap aku, wanita yang mereka hianati, akan merogoh tabungan untuk menyelamatkan leher mereka dari jeratan yang mereka buat sendiri. Aku berdiri perlahan, merapikan baju kerjaku. Aku menatap si penagih utang, lalu beralih menatap suami dan mertuaku. Detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Senyum tipis terukir di bibirku. Inilah saatnya. Saat di mana aku menentukan nasib mereka dengan satu kalimat sederhana. Mereka menunggu penyelamatan. Tapi yang akan mereka dapatkan adalah kenyataan pahit bahwa tidak ada skoci penyelamat di kapal yang sudah mereka bakar sendiri. Maaf, Bang, kataku tenang kepada si penagih utang, mengabaikan tatapan memohon Bayu. Urusan utang piutang ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa tanda tangan saya. Jadi secara hukum dan agama, saya tidak punya kewajiban sepeser pun untuk membayarnya. Silakan selesaikan urusan abang dengan bapak dan ibu ini. Anggap saja rumah ini tidak ada penghuninya selain mereka. Kalimat itu meledak lebih keras daripada gedoran pintu tadi. Harapan di mata Bayu dan Ibu Ratna padam seketika, digantikan oleh keputusasaan yang gelap gulita. Mereka baru sadar, tameng pelindung mereka sudah hilang. Mereka kini telanjang bulat di hadapan serigala-serigala yang lapar. Dan aku hanyalah penonton di barisan VIP. Kalimat penolakanku tadi bekerja seperti mantra penghenti waktu. Ruang tamu yang tadinya penuh dengan teriakan dan tangisan histeris, mendadak senyap selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 abad bagi Bayu dan Ibu Ratna. Mereka menatapku dengan mulut menganga. Mata mereka memancarkan campuran antara rasa tidak percaya dan pengkhianatan. Lucu sekali, bukan? Mereka yang mencuri, mereka yang menipu. Tapi saat aku menolak membereskan kotoran mereka, justru aku yang ditatap seolah-olah aku adalah penjahat perang paling kejam di muka bumi. Bayu mungkin berpikir bahwa setinggi-tingginya kemarahan istri, pada akhirnya pasti akan luluh juga kalau melihat suami diancam orang asing. Sayangnya, dia salah besar. Hati istri yang sudah patah berulang kali tidak akan bisa disambung lagi. Apalagi dengan lem perekat murahan bernama air mata buaya. Si pemimpin penagih utang, mari kita sebut saja dia Bang Jago, karena dari tadi dia merasa paling jagoan di sini, tertawa pendek. Tawa yang tidak ada unsur lucunya sama sekali.
Dia menepuk tangan sekali, keras, memecah kesunyian. Bagus. Saya suka wanita yang punya prinsip, katanya sambil menatapku sekilas. Lalu beralih menatap Bayu dengan sorot mata yang bisa menguliti orang hidup-hidup. Dengar itu? Istrimu angkat tangan. Dia tidak mau ikut campur urusan busuk kalian. Jadi sekarang, kembali ke pilihan awal. Bayar atau penjara? Kepanikan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ibu Ratna yang sadar bahwa tameng pelindungnya sudah hilang, langsung merosot ke lantai. Dia bersujud di kaki Bang Jago, memeluk sepatu bot kulit pria itu yang penuh debu jalanan. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menggelikan. Seorang wanita yang sejam lalu masih menyombongkan diri sebagai nyonya besar pemilik rumah, kini merendahkan diri serendah-rendahnya demi belas kasihan. Bang, tolong kasih waktu. Bang, jangan lapor polisi. Saya ini orang tua, saya punya penyakit jantung. Nanti kalau kumat bagaimana? Ratap Ibu Ratna dengan air mata yang mulai melunturkan bedak tebalnya, membuat wajahnya terlihat coreng-moreng seperti badut yang kehujanan. Bang Jago menendang pelan kaki Ibu Ratna agar melepaskan pegangannya. Jangan jual penyakit di sini, Bu. Di kantor polisi juga ada dokter. Sekarang, mana uangnya? Cepat. Bayu, dengan tangan gemetar hebat seperti orang yang sedang kena serangan demam tinggi, merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan dompet kulit barunya dan menumpahkan isinya ke meja. Beberapa lembar uang merah dan biru berserakan. Jumlahnya menyedihkan. Mungkin hanya cukup untuk membeli pulsa dan bensin selama sebulan, tapi sangat jauh dari kata cukup untuk menutup lubang utang ratusan juta yang sudah berbunga. Cuma ini sisa uang tunainya. Bang, sisanya sudah terpakai. Suara Bayu mencicit. Nyaris tak terdengar. Wajah Bang Jago memerah padam. Dia merasa dipermainkan. Kau pikir ini uang jajan anak SD? Kau gadaikan sertifikat bodong senilai rumah mewah, cair ratusan juta, dan sekarang cuma sisa segini dalam 3 hari? Kalian makan apa? Makan aspal. Bentaknya. Kemarahannya masuk akal. Sebagai rentenir, dia merasa harga dirinya diinjak-injak karena berhasil ditipu oleh 2 orang amatiran ini. Tanpa menunggu perintah 2 kali, Bang Jago memberi kode kepada 2 anak buahnya. Sita semua yang bisa jadi duit. Sekarang, perintahnya. Seketika itu juga, ruang tamu rumahku berubah menjadi lokasi penjarahan. Salah satu anak buahnya yang berbadan gempal langsung menyambar tangan Ibu Ratna. Tanpa kelembutan sedikit pun, dia mulai melucuti perhiasan emas yang menempel di tubuh mertuaku. Gelang-gelang keroncong yang tadi berbunyi cering-cering dengan riang, kini ditarik paksa satu persatu. Ibu Ratna menjerit kesakitan karena kulitnya tergores, tapi dia tidak berani melawan. Kalung rantai kapal di lehernya ditarik kasar. Cincin akik merah di jarinya dilepas paksa. Dalam hitungan menit, Ibu Ratna kembali ke setelan pabrik. Polos tanpa emas, hanya menyisakan bekas merah di kulitnya. Harta kebanggaannya lenyap dalam sekejap mata. Anak buah yang satu lagi menyeret Bayu keluar rumah menuju teras. Aku mendengar suara kunci motor dilempar. Diikuti suara mesin motor sport merah itu menderu nyaring. Motor kebanggaan Bayu, simbol kejayaannya yang baru berumur 3 hari, kini dibawa pergi oleh orang lain. Bayu hanya bisa menatap nanar dari ambang pintu. Air matanya menetes tanpa suara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melawan berarti bonyok. Diam berarti miskin mendadak. Setelah operasi pelucutan harta selesai, barang-barang itu dikumpulkan di atas meja makan. Perhiasan emas, jam tangan Bayu, kunci motor, dan sisa uang tunai. Bang Jago melihat tumpukan itu dengan tatapan meremehkan. Ini semua kalau dijual cepat, nilainya tidak sampai separuh dari utang pokok kalian. Belum lagi denda penipuan dokumen. Kalian tahu kan memalsukan sertifikat tanah itu hukumannya berat? Bisa 5 tahun lebih kalian membusuk di sel. Kata, penjara, dan 5 tahun, berdengung di udara seperti lebah yang siap menyengat.
Wajah Bayu dan Ibu Ratna sudah tidak memiliki warna darah lagi. Mereka pucat, sepucat mayat. Tiba-tiba, Bayu berbalik menatapku dengan nyalang. Ketakutan membuatnya nekat dan kehilangan akal sehat. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar. Ini semua gara-gara kamu, Amara. Kamu yang menjebak kami. Kenapa kamu taruh sertifikat palsu di brankas? Kalau kamu taruh yang asli, kita tidak akan begini jadinya, teriaknya. Logika orang gila. Dia menyalahkanku karena aku tidak menyediakan barang asli untuk dia curi. Aku tertawa. Kali ini aku tertawa lepas, keras, dan panjang. Tawa yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mas, dengar omonganmu barusan? Kamu marah karena gagal mencuri dengan sukses? Kamu marah karena aku melindungi hartaku sendiri? Tanyaku sambil menggelengkan kepala, takjub dengan kebodohan mereka. Aku berdiri, melipat tangan di dada, menatap mereka berdua dengan tatapan menghakimi. Kalian tahu kenapa aku menaruh yang palsu di sana? Karena aku tahu watak kalian. Aku tahu ada tikus di rumah ini yang tidak pernah puas. Dan soal jebakan, tidak ada yang memaksa kalian membuka brankas itu. Tidak ada yang memaksa kalian membawa map itu ke rentenir. Kalian sendiri yang berjalan sukarela masuk ke jurang. Jadi, jangan berani-berani menunjuk hidungku. Kata-kataku menampar mereka lebih keras daripada tangan Bang Jago. Mereka terdiam 1000 bahasa. Fakta itu terlalu pahit untuk ditelan, tapi terlalu nyata untuk disangkal. Bang Jago, yang sedari tadi menyimak drama rumah tangga ini, berdeham keras. Dia memasukkan semua barang sitaan ke dalam tasnya. Saya tidak peduli urusan rumah tangga kalian. Yang jelas, ini baru pembayaran tahap awal. Masih kurang banyak. Saya kasih waktu sampai besok sore. Kalau sisa uangnya tidak ada di meja saya, surat laporan polisi akan saya layangkan. Dan ingat, tuduhannya bukan cuma utang piutang, tapi pemalsuan dokumen berharga. Itu pasalnya berlapis, hukuman penjara menanti. Sebelum pergi, Bang Jago mencondongkan tubuhnya ke arah Bayu dan Ibu Ratna, membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk kudengar. Dan jangan coba-coba kabur. Anak buah saya jaga di depan komplek. Kalian diawasi 24 jam. Setelah rombongan penagih utang itu pergi dengan suara motor yang meraung menjauh, rumah kembali hening. Tapi kali ini keheningannya berbeda. Ini adalah keheningan pasca bencana. Ruang tamu berantakan, bekas sepatu kotor ada di mana-mana, dan sisa makanan di meja makan sudah dikerubuti semut. Bayu terduduk lemas di lantai, membenamkan wajah di lututnya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Ibu Ratna bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Tangannya masih memegangi lehernya yang kini terasa hampa tanpa kalung emas. Mereka hancur. Bukan hanya hancur secara finansial, tapi hancur mentalnya. Harga diri mereka sudah dikupas habis sampai ke tulang. Mereka sadar, besok sore adalah batas akhir. Dan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Tidak ada motor, tidak ada emas, tidak ada uang. Yang tersisa hanyalah tubuh mereka yang gemetar ketakutan. Aku melirik jam dinding. Sudah waktunya istirahat. Aku merasa lelah, tapi juga merasa sangat puas. Babak penentuan sudah di depan mata. Masih ada satu fakta lagi yang belum aku ungkapkan. Sebuah fakta pamungkas yang akan menjadi paku terakhir di peti mati keserakahan mereka. Fakta tentang status rumah ini yang sebenarnya. Aku berjalan menuju kamarku, meninggalkan mereka yang masih terpuruk dalam penyesalan yang terlambat. Bersihkan ruang tamu sebelum tidur. Kataku dingin tanpa menoleh ke belakang saat hendak masuk kamar. Aku tidak suka rumahku kotor karena jejak kaki orang asing yang kalian undang. Suara isak tangis Bayu semakin keras mendengar perintahku. Tapi aku tidak peduli. Simpan air matamu, suamiku. Kamu akan membutuhkannya lebih banyak lagi besok. Bagi orang yang hidup jujur, matahari terbit adalah tanda harapan baru. Namun bagi dua manusia yang sedang meringkuk ketakutan di ruang tamu rumahku,
Cahaya matahari pagi ini adalah lonceng kematian. Bayu dan Ibu Ratna tidak tidur semalaman. Mata mereka bengkak, merah, dan dikelilingi lingkaran hitam yang membuat mereka terlihat seperti panda yang kurang gizi. Mereka duduk diam mematung, menatap kosong ke arah pintu depan. Seolah-olah pintu itu bisa mendadak berubah menjadi mulut monster yang siap menelan mereka bulat-bulat. Dan memang, sore nanti, monster dalam wujud penagih utang akan kembali datang untuk menagih janji yang mustahil ditepati. Aku keluar dari kamar dengan perasaan yang sangat ringan. Seolah-olah gravitasi bumi tidak berlaku untukku hari ini. Aku sudah mandi, memakai baju rumah yang rapi, dan menyemprotkan sedikit wewangian bunga melati. Wangi ini sengaja aku pilih. Wangi yang menenangkan sekaligus sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, biar suasana makin mencekam bagi mereka. Saat aku berjalan melewati mereka menuju dapur untuk menyeduh kopi, tidak ada sapaan, tidak ada sindiran. Nyali mereka sudah habis tak bersisa. Mereka seperti narapidana yang sedang menunggu giliran menuju tiang gantungan. Sambil mengaduk kopi, aku mendengar suara langkah kaki menyeret mendekatiku. Itu Bayu. Dia berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah yang sangat memelas. Wajah yang dulu angkuh saat menyuruhku berhemat, kini tampak seperti kain pel basah yang diperas habis-habisan. "Ra!" panggilnya lirih. Suaranya parau. "Tolong kami, Ra. Aku mohon. Ini soal nyawa. Orang-orang itu tidak main-main. Kalau sore ini tidak ada uang, mereka akan lapor polisi atau mungkin berbuat nekat pada kami." Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati rasa pahit dan manis yang menyatu sempurna. "Lalu?" tanyaku singkat. "Lalu?" Bayu mengulangi pertanyaanku dengan nada tidak percaya. "Kami ini keluargamu, Ra. Aku suamimu. Ibu itu mertuamu. Masa kamu tega melihat kami di penjara atau disiksa? Di mana hati nuranimu?" Ah, kartu as, keluarga, akhirnya dikeluarkan. Selalu begitu. Saat mereka mencuri hartaku, mereka lupa aku keluarga. Saat mereka memalsukan sertifikat, mereka lupa aku istri. Tapi saat mereka terpojok, mendadak aku dinobatkan sebagai malaikat penyelamat yang wajib berkorban. Ibu Ratna ikut merangkak masuk ke dapur. Ya, dia benar-benar merangkak dan memeluk kakiku. Pemandangan yang dramatis sekali. "Amara, anakku sayang. Ibu hilaf. Ibu janji tidak akan begitu lagi. Tolonglah, Nak. Kamu kan orang kaya. Kamu punya banyak aset. Jual saja rumah ini, Nak. Atau begini saja. Berikan sertifikat yang asli ke mereka. Biar mereka pegang yang asli dulu. Nanti kita cicil pelan-pelan." "Ya, ya." Aku tertawa kecil mendengar usulan. Jenius, itu. Luar biasa. Di ujung tanduk pun, otak mereka masih berpikir untuk mengorbankan hartaku. Mereka pikir sertifikat asli itu adalah solusi ajaib yang bisa menghapus semua dosa mereka. "Berdiri, Bu. Lantai itu dingin. Nanti encok ibu kumat," kataku datar sambil memundurkan kaki. "Kalian minta sertifikat asli? Kalian pikir dengan menyerahkan sertifikat asli, masalah selesai?" Mata Bayu berbinar penuh harap. "Iya, Ra. Itu satu-satunya jalan. Kalau mereka pegang jaminan asli yang nilainya miliaran, mereka pasti mau kasih waktu perpanjangan atau menganggap utang lunas. Mana sertifikatnya? Ada di kotak penyimpanan bank, kan? Ayo kita ambil sekarang." Aku meletakkan cangkir kopi di meja makan, lalu menatap mereka lekat-lekat. Inilah saatnya. Inilah momen yang sudah aku tunggu sejak aku tahu rencana busuk mereka minggu lalu. "Kalian terlambat," kataku pelan. "Terlambat bagaimana? Ban belum tutup, kan?" tanya Bayu bingung. "Bukan soal jam operasional ban," jawabku sambil tersenyum miring. "Tapi soal status rumah ini. Kalian pikir aku diam saja saat tahu kalian mengincar rumahku? Kalian pikir aku cuma memindahkan kertasnya?" Aku mengambil napas panjang, menikmati ketegangan di wajah mereka.
Dengar baik-baik. Sehari sebelum aku berangkat dinas kemarin, aku sudah mengurus alih status kepemilikan rumah ini. Rumah ini, beserta tanahnya, sudah aku wakafkan kepada sebuah yayasan sosial milik keluarga besarku di kampung. Sertifikat aslinya sudah berganti nama menjadi milik yayasan. Aku, Amara, saat ini hanya memegang hak guna pakai seumur hidup. Artinya apa? Artinya rumah ini tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, dan tidak bisa dipindah tangankan oleh siapapun, termasuk aku sendiri. Ruangan itu hening seketika. Rasanya seperti ada bom hampa udara yang meledak, menyedot semua oksigen di sekitar kami. Mulut Bayu terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Ibu Ratna mematung dengan wajah horor. Maksud kamu rumah ini bukan milikmu lagi? Tanya Bayu terbata-bata. Secara hukum kepemilikan penuh? Bukan. Jawabku santai. Jadi, mau kalian paksa aku? Mau kalian sujud sampai dahi benjol? Atau mau rentenir itu datang bawa pasukan satu kompi pun? Rumah ini tidak bisa disita. Ini aset umat. Aset sosial. Kalau mereka berani menyita tanah wakaf, urusannya bukan cuma sama polisi, tapi sama masyarakat luas dan lembaga keagamaan. Silakan saja kalau mereka mau coba. Tubuh Bayu ambruk ke lantai. Tulang punggungnya seolah dicabut paksa. Harapan terakhirnya, yaitu merengek padaku untuk menjual rumah, kini musnah sudah. Dia sadar, dia benar-benar sudah tamat. Aku telah mengunci satu-satunya pintu keluar yang mereka harapkan. Aku tidak hanya menyelamatkan hartaku dari tangan mereka, tapi aku membekukannya sedemikian rupa sehingga tidak ada satu setan pun yang bisa menyentuhnya. Kamu gila, Ra, desis Bayu. Kamu lebih rela kasih rumah ini ke yayasan daripada bantu suamimu sendiri? Tentu saja, jawabku cepat dan tegas. Yayasan itu mengurus anak yatim dan orang jompo, uangnya jadi pahala. Kalau kasih ke kamu, cuma jadi uang judi dan gaya hidup mertua yang tidak tahu diri. Lebih baik aku miskin harta tapi hati tenang, daripada kaya tapi dikerogoti benalu seperti kalian. Jam dinding berdetak semakin keras, mengingatkan kami bahwa waktu terus berjalan menuju sore. Aku melirik jam. Pukul 10 pagi. Waktu mereka di rumah ini sudah habis. Nah, karena status rumah ini sudah jelas, sekarang kita bicara soal status kalian. Lanjutku sambil berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Cahaya matahari masuk menerangi ruang tamu yang suram. Maksudnya? Tanya Ibu Ratna dengan suara gemetar. Rumah ini sekarang adalah rumah dinas bagiku sebagai pengelola yayasan. Dan dalam aturannya, dilarang menampung orang yang memiliki catatan kriminal atau berpotensi mendatangkan masalah hukum bagi yayasan. Kalian berdua, dengan utang rentenir dan kasus pemalsuan dokumen ini, adalah sumber masalah besar. Aku menunjuk ke arah teras. Di sana, entah kapan aku menyiapkannya. Sebenarnya tadi subuh saat mereka masih meratapi nasib, sudah ada 2 koper besar berisi baju-baju mereka. Barang-barang kalian sudah aku rapikan. Aku orangnya rapi, kan? Tidak ada yang tertinggal. Baju, celana dalam, sampai obat masuk angin ibu, semua ada di sana. Kamu mengusir kami, teriak Ibu Ratna histeris. Tega nian kau, Amara. Di mana kami mau tinggal? Kami tidak punya uang sepeser pun. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Kalian punya kaki, punya tangan, dan, sayangnya, masih punya mulut. Gunakan itu untuk bertahan hidup. Pulanglah ke kampung, atau menginaplah di kolong jembatan. Yang jelas, detik ini juga, kalian angkat kaki dari rumahku. Bayu mencoba berdiri. Wajahnya merah padam karena marah bercampur malu. Aku tidak mau pergi. Ini rumah istriku. Aku punya hak. Hak apa? Potongku tajam. Hak suami? Suami yang menipu istri? Suami yang mau menjual atap istrinya demi judi?
Hak itu sudah kamu buang ke tempat sampah saat kamu menyerahkan map palsu itu ke rentenir. Sekarang keluar, atau aku panggil satpam komplek untuk menyeret kalian keluar dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Ancaman satpam komplek cukup ampuh. Bayu tahu satpam di sini galak-galak dan sangat patuh padaku karena aku sering memberi mereka tunjangan hari raya. Dengan langkah gontai, Bayu menyeret kakinya keluar rumah. Dia mengambil kopernya dengan kasar. Ibu Ratna menyusul di belakangnya sambil menangis meraung-raung, menyumpahi aku menjadi batu, menjadi kodok, dan segala macam sumpah serapah yang tidak masuk akal. Aku berdiri di ambang pintu, bersandar santai di kusen, menyaksikan mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari gerbang pagar. Tetangga mulai keluar rumah, menonton pertunjukan gratis itu. Biarlah. Biar semua orang tahu. Rasa malu adalah hukuman tambahan yang pantas bagi mereka. Saat mereka sudah berada di jalanan aspal, aku berteriak sedikit keras. Oh iya, Mas. Hati-hati di jalan. Rentenir itu bilang mereka akan menyebar foto kalian ke seluruh jaringan penagih utang kalau sore ini tidak lunas. Jadi, saran aku, larilah yang kencang. Mendengar itu, Bayu dan Ibu Ratna tampak panik. Mereka mempercepat langkah, setengah berlari sambil menyeret koper berat, seperti tikus yang dikejar kucing. Mereka menghilang di tikungan jalan, meninggalkan kehidupan nyamanku selamanya. Aku menutup pintu pagar besi, lalu menguncinya dengan gembok besar. Kemudian aku menutup pintu utama rumah, memutar kuncinya 2 kali. Klik, klik. Suara itu terdengar sangat merdu. Jauh lebih merdu daripada musik apapun. Aku kembali ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas, sangat sepi, dan sangat damai. Tidak ada lagi suara cering-cering gelang emas. Tidak ada lagi bau rokok Bayu. Tidak ada lagi drama dan kepalsuan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang segar. Di luar sana, badai mungkin sedang menunggu mereka. Penjara, kejaran rentenir, dan kemiskinan adalah menu masa depan mereka. Tapi di sini, di dalam bentengku ini, badai sudah berlalu. Aku duduk di sofa, mengangkat kakiku ke atas meja, sesuatu yang dilarang Ibu Ratna dulu karena katanya tidak sopan, dan tersenyum puas. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi pemesanan makanan. Sepertinya enak kalau makan sate kambing siang ini. Gumamku pelan. Perut